Kali ini kita akan belajar mengenai berpikir komputasional, mata pelajaran informatika kelas 10. Tujuan pembelajaran untuk bab ini adalah diharapkan siswa mampu menjelaskan dan menerapkan algoritma standar untuk beberapa persoalan yang disajikan, menjelaskan bagaimana data disimpan dalam struktur data tertentu, dan menentukan strategi yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan. Peta konsep bab berpikir komputasional. Secara garis besar, bab ini terbagi menjadi 3, yaitu algoritma dasar, 4 fondasi berpikir komputasional, dan struktur data. Ini yang dipelajari. Kemudian, berpikir komputasional. Berpikir komputasional merupakan suatu kerangka dan proses berpikir yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan menalar mengenai sistem dan persoalan. Yang pertama kita pelajari adalah mengenai fondasi berpikir komputasional. Fondasi berpikir komputasional ini ada 4. Yang pertama abstraksi, yang kedua dekomposisi, yang ketiga pola, dan yang keempat algoritma. Fondasi yang pertama yaitu abstraksi. Dalam pemrograman teknik abstraksi digunakan untuk menyembunyikan data atau informasi mengenai sebuah objek dari objek yang lain. Sebagai gambaran, kita dapat menemukan bilangan ke-8 dari barisan bilangan 4, 5, 6, 9, 8, 13, dan 10. Nah, kita lihat polanya terlebih dahulu atau rumusnya. Dari bilangan ke-1 ke bilangan kedua atau dari 4 ke 5 itu polanya bertambah 1. Kemudian dari 5 ke 6 itu juga bertambah 1. Ternyata dari 6 ke 9 itu tidak bertambah 1. Itu berarti polanya tidak terbentuk dari bilangan 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita akan coba pola bilangan di lewat 1. Contoh di sini ada di tabel ini. Nah, kita lihat dari bilangan pertama ke bilangan ketiga ternyata membentuk pola n tambah 3. N di sini adalah indeks atau urutan bilangan. Nah, 4 ini diambil dari n tambah 3, itu artinya 1 tambah 3. Kemudian untuk bilangan kedua itu polanya menggunakan 2n tambah 1. Itu artinya 2 kali 2 tambah 1 maka nilainya 5. Begitu pula seterusnya, setiap bilangan ganjil itu menggunakan rumus atau polanya n tambah 3. Itu artinya indeks tambah 3. Nah, karena di sini yang kita contoh kasusnya adalah ketika kita akan menentukan penyebab komputer tidak dapat dihidupkan, maka cara memperbaikinya adalah kita memecahkan yaitu yang pertama dengan apakah masalahnya menjadi kecil-kecil dibagi-bagi ya. Masalah kecil yang pertama adalah apakah sumber daya terhubung dengan benar. Nah, jika tidak, maka kita akan lanjut ke masalah kecil yang selanjutnya, yaitu apakah kabel daya terpasang. Nah, jika masalah-masalah kecil ini sudah terpecahkan, maka kita akan menemukan nanti penyelesaian masalah utama yang akan kita perbaiki atau cari jalan keluar permasalahannya. Contoh yang kedua adalah bagaimana menghitung kebutuhan rangka besi dan struktur beton yang dibutuhkan untuk membangun gedung. Berarti di sini kita harus menghitung dulu keliling dari masing-masing bangun. Contoh misalnya ada 2 kamar, berarti kita harus menghitung dulu keliling dari kamar 1, kemudian keliling dari kamar 2, itu berarti panjang ukuran besi yang dibutuhkan, baru dari panjang besi kamar 1 ditambah dengan kamar 2, maka akan menjadi rangka besi dan struktur beton yang dibutuhkan untuk membangun gedung. Yang ketiga adalah contohnya jika kita akan membuat sebuah produk, maka apa yang harus kita lakukan sehingga produk baru tersebut terwujud dan dapat diterima di masyarakat.
Contohnya, kita akan membuat masalah itu menjadi potongan-potongan kecil. Contoh, kita menentukan dulu pasarnya siapa, kemudian modalnya berapa, kemudian bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara pemasarannya. Nah, itu yang dimaksud dengan pemecahan masalah secara dekomposisi. Pondasi yang selanjutnya yaitu pengenalan pola. Nah, pengenalan pola di sini adalah generalisasi serta transfer proses penyelesaian dari satu persoalan ke persoalan lainnya. Contoh kasusnya seperti apa? Nah, di sini di bagian A kita menentukan deret bilangan dari 2 ke 6 itu adalah bertambah 4. Dari 6 ke 10 bertambah 4. Dari 10 ke 14 bertambah 4, begitu pula seterusnya. Ini artinya kita menemukan pola deretan bilangan ini adalah N tambah 4. Untuk contoh kasus yang B itu ada panah. Panah itu yang pertama dia menghadap ke atas, kemudian panah kedua ternyata panahnya itu bergeser ke sisi kanan atau berputar ke sisi kanan searah jarum jam sebanyak 45 derajat. Nah, begitu pula dengan panah yang ketiga, dia bergeser searah jarum jam sebanyak 45 derajat. Jadi nanti untuk panah yang keenam, maka panahnya akan serong ke kiri. Kemudian yang C kita lihat polanya. Yang pertama adalah segitiga, yang kedua segi 4, yang ketiga segi 5, segi 6, segi 7. Maka yang selanjutnya adalah kita tinggal menambahkan sisinya 1. Berarti bangun ruang yang ke-6 di bagian C itu adalah segi 3, 4, 5, 6, 7 berarti segi 8. Itu contoh kasus pola. Pondasi yang selanjutnya adalah berpikir algoritma. Berpikir algoritma di sini adalah menuliskan solusi dengan langkah terurut untuk mencapai tujuan yang merupakan solusi permasalahan. Contoh kasusnya adalah jika kita diberi setumpuk kartu antrian yang berupa angka, maka bagaimana langkah untuk mengurutkannya? Nah, langkah yang pertama adalah kita pasti akan mencari dulu kartu dengan nomor terkecil, kemudian taruh kartu tersebut posisi paling atas. Langkah yang kedua adalah cari nomor terkecil kedua, taruh kartu tersebut pada posisi kedua dari atas. Langkah yang ketiga adalah cari nomor terkecil ketiga, lalu taruh kartunya pada posisi ketiga dari atas dan seterusnya. Hingga tersisa satu kartu saja, itu berarti posisinya adalah paling bawah. Itu cara penyelesaian persoalan dengan algoritma. Jadi kita menentukan langkah-langkahnya. Itu penjelasan dari 4 pondasi berpikir komputasional. Untuk materi yang kedua yaitu kita belajar mengenai algoritma. Algoritma di sini ada 2 yaitu pencarian dan pengurutan. Yang pertama adalah pencarian atau searching. Ini adalah menemukan sesuatu yang bisa berupa benda, angka, konsep, informasi yang memenuhi kriteria tertentu dalam ruang pencarian. Contoh ilustrasinya adalah suatu hari ketika kalian mencari baju di dalam lemari. Nah, ketika kalian mencari baju misalnya batik, maka kita akan mencarinya dari atas ke bawah, atau kita bisa mencarinya berdasarkan warna. Jika batiknya berwarna merah, maka kita akan mencari setiap lipatan baju yang berwarna merah. Contoh yang kedua, mencari buku di perpustakaan. Nah, ketika kita mencari buku di perpustakaan, maka kita tidak mencarinya dari awal lemari sampai ke ujung lemari yang paling akhir di perpustakaan. Tapi dengan searching ini kita menentukan dulu tema dari buku tersebut, maka kita akan mencari buku tersebut di rak dengan tema yang sama dengan buku tersebut. Begitu pula ketika kita mengingat potongan lirik lagu, maka kita dapat menyelesaikannya dengan cara mencarinya di mesin pencari seperti Google.
Nah, untuk algoritma yang kedua adalah algoritma pengurutan atau sorting. Nah, saat merapikan sesuatu, kita harus menggunakan aturan. Misalnya kita memiliki koleksi buku komik, kemungkinan besar kita akan menyusunnya dari seri kecil ke seri besar. Nah, masalah pengurutan ini terdiri atas sekumpulan objek yang disusun secara acak yang harus diurutkan. Setelah itu secara sistematis. Posisi objek diperbaiki dengan melakukan pertukaran posisi dua buah objek. Hal ini dilakukan secara terus-menerus hingga semua posisi objek benar. Jenis teknik pengurutan atau sorting itu ada 5. Yang pertama adalah bubble sort, yang kedua insertion sort, yang ketiga quick sort, yang keempat merge sort, yang kelima selection sort. Nah, yang akan kita bahas di kelas 10 ini adalah insertion sort dan selection sort. Oke, kita akan bahas yang pertama. Ini adalah algoritma teknik insertion sort. Nah, ini adalah suatu algoritma yang digunakan untuk permasalahan pengurutan dalam list atau daftar objek. Teknik ini mengurutkan sebuah list dengan cara menyisipkan elemen satu persatu sesuai urutan besar kecilnya elemen sehingga semua elemen menjadi list yang terurut. Kemudian, kita akan ilustrasikan di sini pada kartu yang mempunyai angka 2, 3, 7, 6, 5. Nah, permasalahannya adalah kita harus mengurutkan bilangan tersebut secara naik atau dari kecil ke terbesar dengan menggunakan algoritma insertion sort. Langkah yang pertama yaitu kita akan membandingkan dulu bilangan ke-1 dan kedua. Jika bilangan ke-1 lebih kecil dari kedua, maka posisinya akan tetap. Di sini bilangan ke-1 adalah 2, sementara bilangan keduanya adalah 3. Kartu keduanya adalah 3. Itu artinya kartu pertama lebih kecil dibandingkan dengan kartu kedua, maka posisinya tidak berubah. Setelah itu kita bandingkan. Nah, untuk proses iterasi yang kedua, kita bandingkan kartu yang kedua dengan ketiga. Nah, jika kartu kedua ini lebih kecil dari ketiga, maka posisinya masih sama. Kemudian kita lanjut ke proses iterasi ketiga. Nah, proses iterasi ketiga ini kita membandingkan kartu ketiga dengan keempat. Karena di sini kartu 3 yaitu berupa angka 7 berarti lebih besar dari kartu keempat, maka kita akan mengubah posisinya dari kartu keempat menjadi kartu ketiga. Maka susunannya menjadi 2, 3, 6, 7, dan 5. Proses iterasi keempat yaitu kita membandingkan kartu keempat dan kelima. Di sini karena kartu kelima adalah kartu terakhir, maka kita tidak membandingkannya. Kita langsung memposisikan kartu kelima ini adalah ke kartu yang setelah lebih kecil darinya dan sebelum lebih besar dari kartu kelima. Jadi di antara yang lebih kecil dan lebih besar. Maka nanti hasil akhirnya akan tersusun 2, 3, 6, 7, 5 menjadi 2, 3, 5, 6, 7. Karena kartu yang kelima langsung diposisikan menjadi kartu ketiga di antara 3 dan 6. Yang selanjutnya untuk algoritma itu kita akan mempelajari mengenai teknik selection sort. Nah, teknik selection sort ini merupakan algoritma mencari atau menyeleksi bilangan terkecil atau terbesar bergantung pada urut naik atau turun dari daftar bilangan yang belum terurut. Kuncinya di sini adalah algoritma ini membagi daftar bilangannya menjadi 2 bagian, yaitu bagian yang tidak terurut atau yang belum terurut dan bagian yang sudah terurut. Kita lihat ilustrasinya. Nah, di sini kasusnya sama, kita punya barisan bilangan
2, 3, 7, 6, dan 5. Nah, di sini kita tempatkan 2, 3, 7, 6, 5 ini ke tabel yang bagian belum terurut. Kemudian kita ambil nilai terkecil. Nilai terkecilnya ternyata 2, maka 2 ini akan masuk ke tabel nilai terkecil yang belum terurut. Nah, kemudian kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua, karena tadi 2 sudah diambil menjadi nilai terkecil, maka dia akan masuk ke tabel bagian terurut. Sisanya 3, 7, 6, 5, kita cari nilai terkecilnya adalah 3. Maka 3 akan turun ke bagian terurut bersama 2, sisanya 7, 6, dan 5. Kita cari yang terkecil di antara 7, 6, dan 5 ini adalah angka 5. Berarti 5 turun kembali ke bagian yang terurut bersama angka 2 dan 3 seterusnya hingga sampai ke angka terakhir. Maka di langkah yang terakhir kita akan melihat di bagian terurut itu semua angka sudah masuk, urutannya menjadi 2, 3, 5, 6, 7. Itu adalah ilustrasi penyelesaian dengan menggunakan selection sort. Bahasan yang ketiga dari bab ini adalah penyimpanan objek pada struktur data. Penyimpanan objek pada suatu urutan ini sebagai gambaran dalam dunia informatika ini ketika kita perlu menyimpan dalam suatu urutan objek itu, objeknya sewaktu-waktu diambil atau dikeluarkan kembali, mungkin untuk diproses lebih lanjut atau dia akan disimpan. Nah, yang pertama yaitu tumpukan atau stack. Pada metode ini, objek disimpan dalam metode penyimpanan yang menyerupai sebuah tumpukan. Sebagai ilustrasi di sini adalah tumpukan piring. Nah, dengan demikian ketika penyelesaian, tumpukan atau objek yang terakhir masuk itu yang akan diproses dulu karena dia posisinya paling atas, atau biasa kita kenal dengan istilah LIFO, last in first out. Jadi piring pertama yang diletakkan akan berada di posisi paling bawah, dan jika kita ambil piring satu persatu dari tumpukan, maka piring yang tadi pertama kali masuk ada di posisi bawah akan menjadi yang terakhir diambil. Itu yang dimaksud dengan penyimpanan objek pada struktur data tumpukan atau stack. Yang kedua adalah antrean atau queue. Pada metode ini, objek disimpan dalam metode penyimpanan yang berupa antrean. Sehingga objek yang pertama lebih dulu datang, maka dia akan lebih dulu keluar atau dikenal dengan istilah FIFO, first in, first out. Dalam sebuah antrian orang misalnya, jelas orang yang pertama datanglah yang akan berada di depan antrean dan yang akan pertama diproses atau keluar. Nah, ilustrasi kasusnya, di persimpangan jalan terdapat lampu merah. Apabila lampu merah menyala, maka mobil-mobil yang datang ke persimpangan tersebut harus berhenti dulu. Ketika lampu berubah menjadi hijau, semua mobil perlahan berjalan kembali dalam urutan tertentu. Manakah yang lebih tepat menggambarkan situasi tersebut, tumpukan atau antrian? Nah, berarti di sini adalah antrian, karena mobil yang paling depan, yang pertama kali masuk ke antrian, itu pasti akan pertama kali keluar dari antrian atau melaju terlebih dahulu. Nah, untuk meningkatkan pemahaman siswa, di sini sudah disediakan lembar kerja siswa. Ada beberapa persoalan yang harus kita tentukan cara penyelesaiannya atau di struktur datanya itu menggunakan stack atau queue, serta siswa harus menyertai alasannya. Baik, terima kasih untuk pembelajaran kali ini mengenai berpikir komputasional. Dicukupkan sekian. Mohon maaf atas semua kekurangannya. Semoga apa yang saya buat ini bermanfaat untuk saya pribadi di sekolah dan baiknya atau lebih bermanfaat lagi untuk umum, untuk guru-guru semua mengajar di kelas 10 mata pelajaran informatika. Nah, untuk guru-guru
Nanti di sini ada gambaran penyelesaian dari lembar kerja siswa yang tadi diberikan. Untuk persoalan masuk ke STAK, Q beserta alasannya. Bisa dibahas dengan siswa di kelas. Baik, terima kasih telah menonton. Mohon untuk subscribe, klik like, dan komen. Terima kasih.